saya nggak mau mikirin itulah waktu itu. Yang saya pikirin waktu itu ada 2 orang laki ini kan gitu, yang minimal bisa saya manfaatkan lah tenaganya kan gitu. Untuk saya mintain tolong kalau bisa. Ketika deket tuh becak, yang saya agak waduh, Mas Ale tahu kayak giok atau mainan giok tuh. Kalau kita matiin lampu kan mereka nyala hijau gitu. Iya. Ngerti kan? Kayak fosfor gitu ya. Kayak fosfor. Jadi wajah tukang becak dua-duanya ini di kegelapan itu nyala, cuman bukan hijau ya. Maksudnya nyala tapi pucat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2011 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber Jejak Backpacker dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa pada tanggal 1-4 Juni nanti akan ada pagelaran outdoor terbesar di Asia Tenggara yang akan diadakan di Istora Senayan, Jakarta, Indofest 2023. Jangan lupa datang, kita borong, kita hilaf bareng-bareng. Sampai ketemu di Indofest 2023. Assalamualaikum. Bang Kamal. Wah, terima kasih Bang Kamal sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi tadi perjalanannya aman, Bang? Aman, lancar ya perjalanan dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat ke Bekasi. Ya, walaupun beda planet kita, Bang ya, tapi tetap masih satu tanah. Satu link. Oke, Bang Kamal, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget nih atas kedatangannya di studio Jejak Backpacker. Jadi kali ini Bang Kamal ini akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu tahun 2011 lalu. Ya, cukup betul. Lama ya. Oke, Bang Kamal bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya nih, Bang. Jadi kejadian ini terjadi tahun 2011. Yang kejadian itu kejadian mistis yang saya alami di Pegunungan Arak-Arak, Bondowoso. Oh, oke. Di Pegunungan Arak-Arak, Bondowoso. Oke. Nah, seberapa mistisnya nanti kita lihat setelah ini, Bang ya. Tapi sebelum Bang Kamal menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Kamal, mungkin buat menyingkat waktu bisa langsung cerita ya. Tadi bukit apa? Bukit Pegunungan Arak-Arak. Pegunungan Arak-Arak. Wah, emang di Bondowoso banyak pegunungan, dari pegunungan piramid juga di Bondowoso ya. Oke, mungkin bisa langsung aja, Bang ya. Silahkan, Bang Kamal. Jadi kejadian ini berawal sebulan kira-kira setelah saya nikah. Saya nikah itu kan bulan Oktober 2011. Sebulan kemudian anggap main lah ke Bondowoso, main ya baru pengantin baru gitu ya. Nah, setelah di Bondowoso waktu itu ada wacana untuk silaturahmi itu yang diawali mau ke Besuki dulu, habis dari Besuki
mau lanjut ke Pasuruan, ke Bangil, main keluarga gitu. Waktu itu saya nyewa mobil lah di Bondowoso, nyewa mobil, kita sekeluarga tuh bareng. Ada tante juga, hampir lumayan full tuh mobil waktu itu. Perjalanan tuh siang, kira-kira jam 2 lah dari Bondowoso. Jadi kalau boleh sedikit saya gambarkan di sini, jarak antara Bondowoso ke Besuki itu, terutama tempat tujuan itu gak terlalu jauh. Mungkin kurang lebih makan waktu sejam setengah lah kalau nggak ada kendala. Nggak terlalu jauh, cuman ya paling tantangannya di arak-araknya itu kan jalannya curam gitu, belok-belok. Jadi agak lambatnya di situ aja. Siang itu jalan normal, kita perjalanan normal sampai ke Besuki di salah satu rumah keluarga. Waktu itu kita rencanakan nginep di situ malam tuh, gitu loh. Jadi pagi mau terus ke mana? Pasuruan sama Bangil. Nah, tapi saya waktu sebelum sore itu ditelepon sama teman yang kebetulan teman ini lagi ada di Bondowoso. Jadi dia kerja di Bali, ini teman lama. Waktu lagi dia mumpung lagi ada nih di Bondowoso, soalnya besok dia mau balik lagi kerja, pengen ketemu lah. Yang ketemu, akhirnya saya izin untuk pulang sendiri dulu gitu loh, kan rombongan tadi. Jadi saya pikir kan pulang sendiri, besok pagi saya berangkat deh dari Bondowoso nyampe Besuki, baru kita lanjut perjalanan gitu loh. Udah, sudah selesai itu kira-kira 8:30 malam itu saya mulai berangkat lah dari rumah saudara itu sendirian. Saya perkirakan waktu itu kan 8:30, jam 10 setengah 11-an lah paling lambat udah pasti nyampe lah di Bondowoso gitu. Karena sejauh ini selama ini meskipun perjalanannya itu gunung yang sepi, curam juga gitu, itu nggak pernah ada hal-hal yang yang mesti dikhawatirkan gitu loh. Meskipun sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada rumah dan lain-lain gitu loh. Nggak pernah saya dengar di situ ada begal lah, ini itu gitu. Dan biasanya masih ada lah jam segitu mobil lewat, motor lewat. Jadi jauh dari kesan yang buruk. Cuman ya kita harus hati-hati di di tanjakan-tanjakannya aja karena memang jurang kanan kiri kan. Udah 8:30 itu saya jalan. Jadi gak jauh tuh dari alun-alun itu, kita belok kanan itu kalau dari arah Besuki. Itu ada satu desa, saya lupa namanya, Desa Kajar apa saya lupa. Itu desa itu sekitar 5 kilo atau 7 kilo sebelum kita naik ke Bukit Arak-arak gitu. Jadi kita mulai nih belok kanan saya. Mungkin baru jalan sekitar 3 kiloan. Ada ibu-ibu tuh, mungkin sekitar umur 40-45 nyetop. Saya pikir mungkin orang butuh bantuan bareng karena sepi tuh jalanannya. Saya berhenti, saya tanyain, kenapa Bu? Oh Pak, saya kira mobil angkutan gitu loh. Mobil angkutan itu kan biasanya pakai biasa. Kenapa Bu? Saya mau ikut, kata dia, ke Desa Waringin, kata dia. Oh ya sudah, yuk bareng. Dan naik jalan. Sebelum mulai Bukit Arak-arak itu saya ngerasain ban belakang kok kayak kurang angin gitu. Mumpung belum naik, saya lihat ada tukang pompa ban itu, sambal ban. Saya mampir, saya kebetulan di sisi kanan, saya ke kanan. Waktu di pompa itu kan saya buka jendela begini kan, habis buka saya turun, lagi pompa ban begini. Selesai pompa, si abang tukang pompanya tanya, sendirian aja Bang gitu loh, basa-basi. Iya nih sama ibu-ibu yang ikut ini. Dia tuh mukanya kayak kayak ibu-ibu gitu loh. Saya bilang, iya sama ibu-ibu. Dia kayak heran aja Bang Ali gitu loh. Saya pertama nggak mikir apa gitu, udah gitu. Udah.
Saya naik lagi, mulailah naik jalan Arak-Arak tuh, mulai berkelok. Jadi kalau daerah Besuki itu kita naik dulu. Jadi kalau boleh sedikit saya gambarkan itu banyak daripada tikungan di Gunung Arak-Arak tuh yang sebelah kanan tuh kayak jurang gitu, terus sebelah kiri kadang tebing gitu, kadang pohon-pohon, habis itu pokoknya jalurnya perlu hati-hati lah untuk berkendara. Jadi saya jalan santai, mungkin naik baru sekitar 10 menit di Gunung Arak-Arak itu, baru naik sekitar 10 menit. Saya lihat ada 5 orang berdiri di pinggir jalan sepi. Saya heran karena sejauh ini selama saya dari kecil saya lewat Arak-Arak sampai remaja gitu, nggak pernah ada orang itu lagi berdiri malam lagi gitu loh, 5 orang. Itu saya masih tanda tanya waktu lihat. Jadi 5 orang ini berdiri gitu. Mungkin di belakangnya orang ini jurang gitu loh. Jadi ada habis aspal, tanah sedikit gitu. Mereka berdiri 5 orang. Saya senter pakai lampu gitu kan kelihatan lampu mobil. Yang buat saya agak kaget, mereka kan ada di sisi kanan tuh. Orang kelima itu saya lihat, itu saya kenalin wajahnya itu ibu-ibu yang ada ikut saya tadi. Jadi waktu saya lihat orang kelima, otomatis saya kaget dong. Saya lihat ibu yang di sebelah saya itu udah nggak ada. Astagfirullah. Gitu loh. Waduh, di sini. Jadi kenapa saya berani pulang malam begitu? Karena selama ini dari saya kecil itu lewat situ nggak pernah nggak pernah kepikir, karena memang nggak terlalu, kesannya buat saya nggak terlalu ada hal-hal mistis yang mengganggu gitu loh. Entah kenapa malam itu baru pengalaman pertama saya lewat situ mengalami kejadian kayak gitu. Saya kaget dong. Ini Bu yang di sebelah saya udah gak ada. Itu pas ngelihat yang orang 5 ini. Iya. Jadi saya lihat orang 5 itu kan pas nikung begini tuh mobil. Jadi ke center gitu kan. Orang kelima itu ibu-ibu yang tadi yang ikut numpang gitu. Di situ saya, waduh. Gitu. Itu mulai kepikir saya keheranannya tukang bannya tadi. Jangan-jangan si tukang ban tuh nggak ngeliat gitu loh sama ibu tadi itu, kok kayak wajah heran kan tadi kan. Begitu saya jalan terus, nggak lama itu mobil itu kayak kejatuhan. Mungkin kalau boleh saya gambarkan kayak kejatuhan apa ya, bebannya tuh kayak orang gitu loh ya, yang gedenya bang gitu di atas tap mobil gitu. Cuman saya pikir waktu itu jangan-jangan kejatuhan buah, tapi gimana sih ya, nggak ada pohon yang njulur gitu, cuman wang itu sampai mobil goyang. Saya pikir waduh penyok nih mobil kan gitu. Saya tetap jalan gitu, itu mobil mulai agak berat misalnya. Jadi nggak normal gitu jalannya tuh, kayak beban berat banget gitu loh, ada beban berat banget. Nggak lama setelah itu kan mulai terus naik. Saya ngelewatin kayak kabut putih. Cuman saya nggak mikir yang aneh-aneh karena itu daerah pegunungan, hal wajar kabut-kabut begitu tuh, just kayak kabut sekilas gitu. Saya lewatin. Setelah saya lewatin kabut itu, nggak lama berapa putaran, mereka ada lagi tuh yang 5 berdiri lagi, gitu. Wah, ini tadinya saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh selama ini lewat sana gitu. Ini mulai lah saya agak mulai berpikir yang ke arah mistis gitu. Wah, nggak bener ini kan gitu. Itu mobil berat. Saya cuma doa mudah-mudahan nih nggak sampai mogok gitu. Kenapa? Karena kalau boleh saya gambarkan di Arak-Arak itu, jangankan warung atau rumah, nggak ada sama sekali kalau sampai mogok gitu loh. Pertolongan saya itu gimana, paling harus ngandalin orang yang lewat nanti yang papasan toh gitu loh. Sepi banget, banget. Sepi, jadi kalau kita pakai lampu mobil tuh terus kita lihat spion, habis kita lewatin udah gelap tuh spion, benar-benar gelap. Nggak ada mobil atau apa-apa ya, nggak ada lampu apapun, nggak ada rumah, nggak ada.
Udah. Itu mobil tambah kerasa beratnya. Gitu. Nah, di sini kalau boleh sedikit saya tarik ke belakang ya misalnya ya. Di arak-arak ini satu-satunya kesan yang agak misterius buat saya gitu loh. Dan ternyata bukan saya doang gitu. Ada beberapa teman saya dan orang yang saya kenal yang bercerita tentang arak-arak itu. Jadi dari saya SMP, SMA maupun lulus SMA sebelum nikah itu, saya sering kali naik mobil ataupun naik apa, itu cuman satu, ketemu sosok perempuan tua, nenek-nenek pakai kebaya gitu, Oke. pakai sarung Jawa gitu, kebaya, kemben gitu. Itu kalau kita lewat begini tuh, nenek sebesar belakangin kita ya, kita lewat. Terus kita turun udah 2-3 putaran, itu ada lagi dia di bawah, jalan lagi. Tapi itu nggak pernah tuh saya kalau ngelihat sosok nenek itu nggak ada kesan menakutkan sama sekali, kayaknya biasa aja gitu. Meskipun kita tahu ini nggak masuk akal gitu, dan nggak sekali itu, gitu. Sering. Dan ternyata bukan saya doang gitu. Beberapa teman saya juga waktu nggak sengaja cerita-cerita, ternyata bukan saya doang yang lihat sosok nenek ini. Dan begitu, kalau kita udah lewatin tuh ada lagi ntar di bawah. Dan saya nggak sekali itu. Jadi itu buat saya kayaknya nggak ganggu, kayaknya nggak apa ya, nggak menakutkan sama sekali gitu. Nggak ada kesan menakutkan sama sekali. Itu doang buat saya apa ya, kesan mistis di arak-arak gitu. Bahkan saya pernah sama saya sebelum nikah nih jam 2 malam, nyampe arak-arak ini jam 2 malam nih dari Surabaya ke arah naik. Itu kita lihat kira apa gitu sama itu. Jadi si nenek-nenek itu tiduran di jalan. Gitu. Kita kan lambat tuh. Lihat begitu. Di tengah jalan atau pinggir? Di tengah jalan. Karena pinggirnya kan kayak tebing begitu. Sebelahnya jurang. Di tengah jalan, jadi di satu sisi gitu. Jalannya kan sempit meski dua sisi. Jadi satu sisi doang gitu, dia tiduran. Itu kayaknya si saya ngerti juga sih gitu. Saya kan sudah beberapa kali lihat nenek gitu. Saya bilang sama awas. Saya juga nggak terus, loh ini ada orang tidur. Enggak, kayaknya, oh iya gitu. Kayak ngerti, cuma saling diem gitu loh. Entah dia pernah lihat juga apa enggak. Cuman dihindari gitu aja. Ya udah, nggak ada kesan-kesan menakutkannya gitu loh. Kayak adem gitu aja di pikiran. Udah. Nah, jadi baru malam itu tuh saya ngelihat sosok yang saya anggap sosok mistis selain nenek-nenek itu di arak-arak itu. Mulai jalan agak berat sampai yang saya takutkan itu terjadi. Jadi hampir puncaknya ya kurang dikit lah. Itu mulai mati itu mobil. Akhirnya mati juga. Waduh. Gitu. Udah. Di situ ya saya mungkin yang bisa cuma tawakal sambil nunggu orang lewat, siapa tahu 10-15 menit lagi biasanya ada orang lewat pasti, kalau nggak motor ya mobil. Ya nunggu mereka, kalau mereka percaya lah kita stop kan gitu. Ya. Namanya malam, kalau mereka percaya biasanya orang-orang desa di situ masih polos, masih kalau naik motor percaya aja di stop, nggak mikir begal atau apa gitu, enggak. Jadi saya nunggu tuh, sama cuma ngandalin handrem doang kan gitu. Untungnya sih sudah nggak terlalu yang curam banget gitu, udah agak landai tapi ya kan. Udah saya nunggu, nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Saya lihat waktu itu kan HP baru zamannya keluarnya BlackBerry gitu kan. Tapi waktu itu saya nggak pakai itu, HP biasa. Saya lihat jam itu sekitar 9:30-an malam. Udah sejam jalan, 9:30 malam. Udah, tapi nggak ada sinyal karena di arak-arak itu
Dulu saya pernah ada temen di Desa Wringin, jadi habis Arak-Arak tuh turun sedikit yang sudah mau nyampe Bondoso ada Desa Wringin. Waktu itu di Desa Wringin pun waktu tahun 2000 berapa ya, 5 kali ya, 2006, di Desa Wringin itu ada sinyal itu aja cuman di satu titik. Jadi warga itu kalau waktu itu ya 2005-2006. Jadi 2011 pun pas di gunung waktu itu nggak ada. Malam itu nggak ada sinyal intinya. Udah saya jam 9:30. Jadi mungkin ada kira-kira setengah jaman lah. Kira-kira setengah jaman saya turun, Mas. Saya turun, tahu-tahu dari belakang mobil ini ada suara. Bahasa Jawa, "Ono apa le?" gitu. "Ada apa, Nak?" gitu. Itu nggak asing buat saya kalau suaranya suara orang tua lah, kelihatan orang perempuan tua gitu. Saya lihat, saya kan samperin agak gelap tuh, dan belakang mobil udah gelap. Saya samperin tuh, saya tahu Bang Ali, kalau itu ternyata sosok nenek-nenek yang sering saya lihat. Itu sih dibilang apa ya, dibilang takut yang seperti kita ngelihat hal-hal horor lain seperti saya lihat yang 5 tadi itu saya takut. Gitu loh. Meskipun mobil kondisi jalan, tapi saya lihat-lihat nenek-nenek itu nggak ada hal yang menyeramkan seperti itu, tapi tetap aja kan karena saya sudah tahu waktu udah lama tahu gitu loh kalau sosok nenek ini nggak wajar gitu loh, bukan orang kayaknya kan gitu. Ya, tetaplah ada perasaan aduh gitu loh. Kayaknya yang care sama kita satu-satunya waktu itu bukan orang juga nih ternyata gitu loh. Meskipun nggak ngasih kesan yang horor gimana gitu loh, adem gitu bawaan. Ya, saya ngomong mogok nek gitu. Dia bilang bahasa Jawa ya. Ya udah saya temenin kata dia. Waduh, saya bilang ditemenin lagi sih. Iya saya iyain aja. Saya gelisah waktu itu. Nek saya naik di atas ya, saya bilang gitu. Iya, jadi saya naik di atas mobil gitu. Kan gak enak juga Bang, gimana sih ditemenin, terus kita tahu yang nemenin tuh gitu loh. Udah, nanti 10 menit, 15 menit kira-kira ya. Sekali saya turun gitu. Ya kan gak enak kalau kesannya gimana. Ada kali hampir sejam saya di situ. Hampir sejam. Itu sama sekali nggak ada kendaraan, mobil ataupun motor. Di situ saya mulai merasa janggal. Maksud saya gini, selama ini gitu loh, baik saya malam gitu loh, maupun apalagi sore. Kalau jam-jam segitu sih biasanya 15 menit masih banyak selipan lah gitu loh, nggak ada motor itu mobil. Karena meskipun jalannya curam itu jauh dari kesan yang ada begal lah, ini berbahaya gitu. Jadi mereka masih banyak orang desa tuh naik motor. Itu yang saya harapkan malam itu kan. Saya pikir kalau memang ada saya stop, saya ganjel deh mobil, saya mau ikut ke atas atau ke bawah deh gitu, cari bantuan loh. Kalau perlu mau bayar orang untuk nemenin. Kan gitu. Iya. Udah, nggak ada sama sekali. Nggak lama ya, mungkin setelah ditemenin nenek itu sekitar berapa? 45 menit, mungkin nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam. Itu saya lihat ada sosok tukang becak misalnya. Bawa becak? Bawa becak, dua. Jejer begini, dari arah atas mau ke bawah, jadi dari berlawanan sama saya. Di situ itu hal yang buat saya nggak masuk akal. Saya dari kecil sampai hari itu baru pertama kali saya lihat becak di Arak-Arak. Sekarang logikanya orang naik sepeda goes saja nanjak ataupun turun kayak gitu loh, kan bukan medan yang ramah untuk orang naik sepeda goes, apalagi becak yang berat toh. Itu kalau turun kan jelongjong kemungkinan, kalau naik juga mungkin nggak bakal kuat gitu. Cuman di situ
saya nggak mau mikirin itulah waktu itu. Yang saya pikirin waktu itu ada 2 orang laki ini kan gitu, yang minimal bisa saya manfaatkan lah tenaganya kan gitu, untuk saya mintain tolong kalau bisa. Ketika deket tuh becak, yang saya agak waduh gitu. Mas Ale tahu kayak giok nggak? Giok atau mainan giok tuh, kalau kita matiin lampu kan mereka nyala hijau gitu. Iya, ngerti kan? Kebayang? kayak fosfor gitu ya. Kayak fosfor. Jadi wajah tukang becak dua-duanya ini di kegelapan itu nyala, cuman bukan hijau ya, maksudnya nyala tapi pucat gitu. Aduh, kebayang sih. 2 gini. Putih kayak apa namanya? Pucat tapi gitu. Nyala gitu loh. Si nenek itu aja kita berdiri gelap kok pasalnya. Jadi kita berdiri sama nenek itu jarak 2 meter aja, itu si nenek gelap gitu loh. Ini posisinya tukang becak itu lebih jauh. Tapi gimana sih, nyala gitu, mukanya doang. Becaknya ya kelihatan gitu. Jadi saking gelapnya itu kita nggak bisa ngelihat yang jelas meskipun si nenek itu 2 meter jaraknya, tapi tukang becak ini bener-bener kayak fosfor tadi itu yang nyala, cuman lebih ke pucat nyalanya, bukan hijau ya. Itu si nenek teriak, bantuin kata dia. Itu tukang becak langsung kayak nurut gitu, dua-duanya ngerem. Entah ngambil apa, di bawah itu kan ada kotaknya biasanya becak kan, kotak peralatan, dia ambil apa gitu, dia ganjelin ke ban depan, dia nggak jalan. Itu becak saya nggak peduli sih waktu itu kan gitu. Udah, habis itu dia bantu dorong. Tadinya saya mau ikut dorong, saya pikir ini kan agak nanjak masih kan gitu kan, jadi saya ikut di belakang, terus di sebelah saya tukang becak 2 kan. Waduh, ini si nenek kelihatan gelap, si ini gimana sih, kelihatan terang gitu kan. Waduh, saya di sebelahnya bukan orang nih pasti kan gitu kan. Ya agak risih, cuman ya saya butuh itu kan, saya pikir gitu. Jadi waktu saya dorong di sini, itu bilang naik aja Le. Saya suruh naik ke mobil. Saya pikir ya sudah lah, saya coba ikutin kan gitu. Saya tahu ini bukan orang gitu, mereka ini bukan orang. Makanya saya nggak mau debat, naik ke atas mobil. Buat saya logikanya, dengan jalur yang nanjak kayak tadi itu, yang agak sedikit nanjak, 2 orang di belakang itu super kuat lah kalau untuk dorong mobil. Mungkin kalau di jalanan datar kalau nggak dihandrem, kita sendiri juga kuat kan. Masih bisa ya. Ini kan sudah nanjak, terus saya ngerasain mesin tuh tadi kayak sebelum berhenti itu kayak melambatnya tuh kayak ngerem gitu loh Mas. Gitu loh. Kayak ban direm tapi maksa jalan gitu loh. Sampai berhenti itu tadi. Itu dia dorong kayak jalan biasa sih, kayak lancar aja didorongnya gitu. Sampai agak ngelandai sedikit, saya masukin gigi gitu kan, manual kan. Nyala itu mobil. Nyala, saya coba majuin, mati lagi. Itu orang becak tetap Mas. Jadi saya lihat tuh dia nyamperin lagi itu dari spion tuh harusnya nggak kelihatan kalau orang gitu loh. Itu mukanya nyala. Dia nyamperin lagi, dia berusaha dorong lagi. Di situ ternyata nenek-nenek itu juga ngikutin gitu. Itu pun nenek-nenek itu nggak kelihatan dari spion, kecuali tukang becaknya. Jadi saya lihat dari kaca spion tengah sama samping tuh, yang satu dari kelihatan dari tengah, yang satu dari samping. Itu jelas banget. Bukan bercahaya ya masalah ya. Seperti masalah bilang tadi itu, Bang Ali, kayak fosfor gitu. Kayak nyala, mukanya cuma nyalanya pucat gitu loh. Udah begitu didorong, jadi mereka hampirin lagi tuh, mau didorong lagi, dorong lagi. Sebelum saya bisa masukin gigi, sebelum masukin gigi itu, jadi kan dia ada dorong nih jalan nih, saya sebelum masukin gigi itu, terus saya pakai senter besar, lampu besar gitu. Itu saya lihat, lampu utama.
Itu saya lihat 5 yang tadi itu di pinggir, 5 orang yang termasuk ibu-ibu yang ikut saya itu ngehadang di tengah jalan. Mungkin jarak 10-15 meter, 10 meter lah kali depan saya. Lu kelihatan ngehadang begitu, nggak saya terusin dong masuk ini gitu deh. Gluk-gluk, tapi saya rem, ini apa ini kan gitu kan pertanyaannya, masa ya terus kita mau terabas gitu kan. Ini kan hal yang masih tabu buat saya waktu itu, karena belum ada keganjilan dari sifat mereka. Ya keganjilannya ya tadi itu ada doang, kita naik ada, maksudnya cuman masih berupa orang gitu, berdiri gitu loh. Kalau wajahnya si tukang becak itu sampai sekarang saya inget mas, satunya kumisan gitu. Kalau nggak salah dua-duanya kumisan, cuman yang paling saya inget tuh yang waktu mau dorong di sebelah saya itu saya sampai mau dorong itu. Deket banget gitu Deket ya. banget gitu. Kebayangin. Deket banget, itu dingin, jadi wajahnya cuman gimana sih, orang nggak ada respon apa-apa gitu. Jadi berhenti, Pak bantuin gitu, terus nenek ngomong tolongin gitu. Itu ya udah kayak robot aja, dingin. Waktu kelihatan begitu kan saya nggak terusin tuh yang 5 orang dekat. Saya berhenti tuh. Ternyata yang di belakang juga berhenti kan, nggak ngedorong. Terus si nenek itu saya lihat jadi ngedeket gitu agak ke depan, si nenek itu nggak nyampe ke samping saya sih, tapi saya lihat di spion tuh sudah mulai kelihatan. Jadi dia ada di lurusnya kursi belakang gitu, di lurusnya kursi tengah lah, tapi di luar ya si nenek itu. Jadi kelihatan di spion. Si nenek itu ngehardik sama yang 5 itu tadi. Jadi kayak gimana ya, nenek ini kayak ngamuk gitu loh mas. Tapi ya kita nggak takut sama dia gitu. Saya nggak takut gitu. Gak ada kesan serem yang kayaknya jahat gitu dari nenek ini. Cuman dia kayak ngehardik, mau apa gitu pakai bahasa Jawa ke yang 5 itu. Minggir, teriak. Setelah si nenek itu ngomong kayak gitu, Bang Ali, jadi itu pas ini kan tebing, tebing batu kan. Terus sebelah sananya, sebelah kanannya itu dibilang jurang, tapi bawahnya itu mungkin 20 meter gitu. Jadi ada, masih banyak pohon jejer itu yang tumbuh dari bawah ke atas. Mungkin lebih ke atasnya itu, ini jalanan kan dari bawah ini, mungkin ke atasnya ini dari jalanan itu 10 meteran lah banyak. Habis si nenek itu ngehardik si orang 5 ini, itu mereka lari Bang ya, lari. Tapi dia loncat ke pohon mereka tuh. Larinya? Iya, jadi lari begini nih, lari begitu ngedeketin pohon, mereka tuh loncat. Dan itu di 5 pohon yang beda, kan jejer pohon. Lompat begini, blek. Dan setelah di atas pohon, gitu, mereka tuh bukan kayak orang manjat, mereka tuh lari kayak monyet, dek 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 ke atas, sampai paling atas, 5-5-nya. Jadi lebih ke orang, tapi kelakuannya kayak monyet. Sampai atas terus megang tangan satu gitu, terus pada nengok. Di situ saya kayak lagi nonton film. Gimana coba? Mau maju kok kayaknya ini apa ya? Saya nggak tahu yang saya tunggu juga apa gitu. Mungkin belum kelar kan gitu kan. Jadi 5 itu naik nih ke atas, terus masih dibentak lagi nih sama si nenek nih, jingkir gitu. Waktu dibilang oh enggak belum, jadi waktu naik nih ke atas ya, habis naik ke atas tuh kayak nengok, mereka turun tapi posisi turunnya kepala di bawah gini, jadi bukan kayak orang manjat kan turun begini tuh. Jadi sama dengan naiknya itu kayak monyet lagi turun gitu, tapi kepalanya ngedongak begini, jadi di badan kepalanya ngedongak ke depan begitu. Turun sebelum nyampe bawah, sebelum nyampe lurusnya aspal tadi jalanan itu mungkin kurang 3 meter, itu dihardik sama nenek itu. Minggir gitu loh, bilang minggir tuh mereka naik lagi ke atas sama kayak tadi. Jadi
apa ya, terlalu nggak masuk akal gerakan mereka itu kalau dibilang itu manusia. Cepetnya itu loh, seperti monyet aja, kayak Tarzan ya. kayak Tarzan gitu. Begitu nyampe atas, lima-limanya tuh lompat ke tebing Yang batuan tadi itu. Oke. set, lompat. Nah, habis lompat itu merangkak masalahnya, jadi kayak merangkak di tebing itu. Jadi saya bisa lihat tuh sampai mereka ngelewatin batas cahaya yang bisa disinarin sama mobil tuh. Mereka ngerangkak itu jajar 5 itu. Begitu mereka sudah di samping mobil kan nggak kelihatan gitu, apalagi di belakang kan gelap. Saya di dalam. Mungkin perkiraan saya sampai belakang tuh mungkin mereka sama loncat lagi ke pohon. Karena yang saya tahu habis loncat gitu, jadi kan pohon gitu jajar kan di sebelah kanan. Itu mereka lompat dari pohon ke pohon lagi. Kembali ke pohon yang tadi mereka awal itu. Berhenti lagi. Begitu si nenek ini maju lagi, sebelum ngedeket, itu mereka ngelompat ke jurang. 5-limanya. Lompat ke jurang. Ke bawah itu. Oke. Begitu mereka lompat ke jurang ke bawah, terus si nenek itu kan sudah di samping mobil kan. Terus dia bilang, wes mari gitu. Udah selesai gitu. Terus bilang, ayo dorong lagi gitu. Ya dorong sama yang di belakang itu nyala masalah itu. Nyala, saya majuin berapa meter, itu saya handle. Tetap kita nggak tinggal lah, meskipun kita tahu ini bukan hal aneh, nggak terus kita langsung bablas kan gitu, namanya orang udah ditolongin. Saya pikir begini, dia nyerupain manusia mau bukan, dia udah bantu kita. Dia udah bantu kita. Saya pikir saya ada dashboard 50.000. Kalau suruh bayar 100 juga saya bayar. Saya ambil 50.000. Itu mungkin kalau untuk tukang becak sangat besar kalau cuma dimintain tolong. Saya sempat buka pintu ke belakang, saya kasihin ke tukang becak. Mereka nengadah begini dong, sama dingin ngelihatnya. Ngelihat saya tuh dingin, udah gak ada respon apa. Makasih ya Pak, saya gituin dua-duanya. Tapi yang satu enggak, ini yang nerima cuma satu doang. Dua-duanya ngelihat dingin. Makasih Pak, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama si nenek tuh, makasih Nek, ya hati-hati gitu, bahasa Jawa. Saya naik ke mobil. Ya, gimana pun ya tetap kita kan harus ngomong makasih lah kan gitu. Udah, itu saya jalan lagi. Kira-kira mungkin sekilo kali. Itu sudah mulai di atas, terus mau turun. Sekilo. Ada Mas, jadi sebelum itu mulai jalan ya, sudah kira-kira sekilo, itu ketiban lagi Mas, kayak yang awal tadi, kayak kejatuhan orang lagi tuh. Di atas mobil. Wah. Situ aduh, saya udah lagi. Tadi ada yang bantuin, ini kalau begini lagi kan gitu. Dibantuin enggak kan gitu pertanyaannya kan gitu. Kalau muncul lagi yang 5 terus gak ada yang bantuin kan agak lucu juga masalah. Sedangkan kita udah tahu ini bukan orang, kelakuannya gitu. Tadi saya cuman masih berpikir, wih ini kayaknya takut nih sama si nenek kan gitu. Tapi ini kan udah di belakang mereka kan gitu. Saya pikir setelah jatuh itu mulai agak berat lagi mobil tuh. Saya udah dudukkan. Yang tadinya pikiran-pikiran mistis itu udah ada di pikiran saya waktu pertama lewat, dan setiap saya lewat situ juga. Di situ full mistis pikiran saya sudah. Saat itu mulai begitu berat pikiran saya, wah ada yang ganggu lagi. Kayak gini. Terus gak jauh ada semacam kayak tugu penanda batas gitu loh. Saya kurang jelas tulisannya itu. Kalau dari arah Besuki itu adanya, kalau dari arah Besuki adanya sebelah kanan tugu itu, sebelahnya jurang. Pas di tikungan itu penanda batas, mungkin tulisannya kayak batas Bondoso gitu kali ya. Cuman kan udah lama gitu.
Itu mungkin tingginya 1,5 meter kali, tinggi Tugu itu. Mungkin 10 meter sebelum saya nyampe ke Tugu itu, ngelewatin Tugu itu, saya lihat kayak ada orang di atas Tugu itu. Pikiran saya waktu pertama sekilas ngeliat tuh sambil pelan, ini orang pakai sarung gitu loh. Pikiran saya kayak orang kerukupan sarung hitam gitu loh di atas Tugu. Cuman waktu itu saya udah pasti pikiran mistis terus, Mas. Lagian ngapain ada orang jam segitu di atas Tugu, itu kan udah aneh. aneh, nggak masuk di akal pikiran saya. Cuman yang sedikit agak buat saya lega gitu. Begitu saya ngelihat itu orang, di seberangannya itu nenek, ada lagi Nenek yang tadi yang itu. tua Oke. itu. Gak jelas ya, karena namanya orang jalan ya, jadi nggak jelas apa yang dia omongin nenek itu, cuman dia kayak nunjuk gitu loh ke, jadi kayak lagi komunikasi Oke. sama yang di atas Tugu itu, kayak nunjuk begitu tuh, sebagai lampu jauh. Habis ditunjuk begitu sama nenek itu berdiri. Jadi ternyata tadi bukan sarung, bukan orang pakai kerukupan sarung, jadi itu berdiri. Terus dia kayak begini tuh, kayak ada sayapnya gitu loh, hitam. Oh. Jadi saya sambil jalan pelan itu lompat ke apa, tebing. Nah. Ya. Jadi lebih lompat gitu, kayak cuman ngepakin sekali gitu, orang tapi cuman kayak ada sayapnya kayak kelelawar gitu. Saya baru tahu karena istri saya kan orang Betawi sini ya. Saya baru tahu mertua tuh pernah cerita, katanya kalau yang model begitu, yang terbang tapi bentuk orang begitu tuh, katanya si kuntilanak laki, tapi nggak tahu lagi. Oh, kayak gitu. Itu pun saya baru tahu ada istilah kuntilanak laki itu ya di Jakarta ini. Waktu itu orang Betawi bilangnya kuntilanak laki, katanya. Tapi dia dalam keadaan berpakaian tuh. Enggak. Jadi nggak jelas berpakaiannya sih masalahnya. Mungkin kalau pikiran saya enggak kali gitu. Oke. Jadi lebih ke orang gitu ya, lebih ke orang gitu, cuman hitam gitu. Oh. Kalau harus digambarkan berpakaian kayaknya sih enggak gitu. Cuman kalau dibilang anatomi tubuhnya kayak manusia, saya nggak lihat itu, jadi kayak polos gitu aja. Cuman orang, gitu, maksudnya ada ya bentuknya orang gitu. Tapi kalau harus saya gambarin mukanya gimana sih, terus gimana sih anatomi tubuhnya, gitu. Kayak orang lagi pakai topeng polos aja gitu. Pakin sekali begitu terus kalau meluncur. Di situ, waduh, udah saya nggak karu-karuan. Ini tengah malam loh, kan gitu. Terus jauh, mau minta tolong kemana? Dari tadi saya nggak nemuin kendaraan sama sekali. Kok nggak biasa-biasanya waktu itu? Saya pikir sama sekali loh. Ini mungkin dari pertama kali mobil itu mati sampai terakhir saya ngelewatin Tugu itu sekitar 2 jam mungkin. Itu nggak ada sama sekali yang lewat. Saya pikir kok aneh gitu, kok apes betul. Saya pikirkan gitu, nggak ada yang lewat. Udah saya jalan tuh, begitu ngelewatin nenek itu saya klakson kan, tin gitu kan. Begitu saya klakson, udah mobil tuh kayak enteng lagi misalnya. Enteng kayak jalan biasa. Kira-kira 20 menit setelah saya jalan, enggak nyampe. Jadi begitu habis ngelewatin nenek tuh, ngelewatin nenek itu nggak lama, mungkin 200 meter lah setelah ngelewatin nenek itu, saya ngelewatin kabut lagi. Seperti yang awal tadi. Oke. Tadi saya kan pikir biasa kan kabut. Gitu. Karena memang daerahnya dingin. Gitu. Jangan di gunung begitu. Kadang di kota Bondosonya kadang ada kabut biasa. Ini setelah saya ngelewatin nenek itu, saya lihat ada kabut lagi. Ya mungkin lebih tebal dari yang tadi. Tapi masih bisa ditembus jarak pandang pakai lampu. Saya lewatin lagi itu. Itu saya lewatin, saya jalan berapa ratus meter, mulai ada motor.
Terus saya heran, ini saya udah 2 jam di sini. Berarti logikanya sekitar jam 12-an ini. Gitu. Kok malah ada motor? Gitu. Seharusnya motor lewat tuh ntar jam-jam 3, jam 4 orang mau ke pasar. Mungkin kalau ada motor tuh sampai jam 10 malam lah di sana. Harusnya tadi itu ada gitu loh. Kenapa saya sudah 2 jam terus habis ngelewatin kabut tuh ada motor gitu. Bawa keranjang gitu. Iya. Kayak petani gitu, motor petani gitu. Iya, ya. biasanya orang Kayak mau ke orang pasar gitu ya. Udah saya jalan kira-kira 20 menit dari itu normal. Ada desa namanya Wringin. Jadi desa Rakarak tuh desa Wringin. Nah, setelah desa Wringin itu jalannya itu udah nggak terlalu berkelok. Itu mungkin dari desa Wringin itu 20 kilo 15 kilo lagi udah Bondowoso, udah rumah saya. Nah, begitu desa Wringin, itu desa Wringin tuh pasarnya di pinggir jalan, banyak orang dagang. Banyak juga rumah desa Wringin tuh. Itu biasanya saya nandain akhir dari Rakarak tuh kalau naik desa Wringin, udah nih berarti kelokannya udah habis desa Wringin. Karena saya deg-degan nih, kepingin kumpul sama manusia saya pikir malam itu. Aduh capek nih deg-degan tadi kan gitu loh. Berhenti, saya milih berhenti, ada warung rame itu pasar. Berhenti duduk di warung, saya pesen teh manis. Bu, teh yang manis ibu. Dekat. Saya pikir begini, saya di atas itu dari saya pertama lihat HP jam 9:30, itu saya perkirakan sampai saya ke Beringin itu antara jam 12, 2,5 jam lah, paling lama-lamanya 1:30 lah. Saya di warung itu perkiraan saya kalau nggak jam 12, 1:30. Ya kita paling nggak meski nggak lihat jam kan bisa memperkirakan lamanya waktu. Udah duduk di warung, minum, saya nggak berani cerita. Terus suara adzan. Saya tanya sama yang jaga warung, adzan apa, sambil bercanda, adzan apa sih Bu tengah malam gini? Saya bilang, loh kok tengah malam sih Mas? Katanya. Ini subuh katanya. Saya kaget dia bilang subuh, bercanda kali ini Ibu. Saya keluarin handphone, bener Mas Andi. Jam 4 lebih seperempat. Jadi dari pertama mobil jegrek berhenti 9:30, 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 6,5 jam gitu loh. Tapi saya merasa paling lama udah 3 jam, 2,5 jam lah perkiraan saya dari mobil itu berhenti. Nungguin yang tukang beca tuh sejam, habis itu gak terlalu lama, 2 jam mungkin saya pikir. Pokoknya saya kira itu nyampe sana itu paling malam di desa Beringin tuh udah maksimum 1:30. Makanya saya bilang ada tengah malam. Iya. Ternyata itu jam 4 lebih. Kaget saya. Saya kan harus ketemu temen besok jam 7:30, jam 7, 7:30. Udah minum, saya pulang. Saya terusin tuh jalan ke Bondowoso. Saya terusin jalan, nggak ada masalah. Sampai ke rumah, saya istirahat. Istirahat sejam, jam 7 bangun, telepon temen datang ngobrol sejam. 8:30, jam 9 balik. Mau balik ke Besuki kan. Nah perkiraan saya nyampe Besuki ntar sebelum duhur kan, 1,5 jam kan. Jalan Pasuruan, Banyuwangi, Pasuruan, Bangil, habis itu nginep terus baliknya besok. Udah jalan tuh saya 8:30, jam 9 lagi jalan. Jadi saya udah ganti baju. Malam itu saya pakai baju biru. Pagi itu saya mau jalan tuh pakai baju merah, saya ganti. Jalan lancar-lancar aja. Sampai ke pasar Wringin. Kan Wringin dulu tuh. Kalau dari arah Bondowoso tuh. Gitu sampai pasar Wringin, ngelewatin pasar sedikit. Ada orang jual rambutan pakai sepeda goes, yang sepeda zaman dulu tuh. Terus belakangnya keranjang. Belakangnya ada keranjangnya 2, rambutan full gitu.
Itu biasa sih orang sana jualan gitu kan, nggak punya lapak. Setelah pasar tuh entah kenapa nggak ada niat saya beli rambutan, kok tertarik pengen beli ke orang itu. Berhenti saya, seret, berhenti. Saya bilang, Mas, beli rambutan 3 kilo. Dia jualin. Terus saya jualin, kalau nggak salah waktu itu 45.000 kalau nggak salah. Pokoknya ada lebihan 5.000, terus saya bilang ambil Pak. Oh ya makasih. Terus dia ngeluarin dari sakunya kayak jimat, kain dililit benang, dikasih ke saya. Ini Mas buat sampean. Loh, apa ini? Saya bilang. Ini tadi kata dia, kira-kira habis subuh ada nenek-nenek kesini, saya baru buka. Oh. Terus dia bilang, Mas ini titip ya. Lu buat siapa nek? Nanti ada orang beli, berhenti pakai baju merah, mobil hitam, dia beli 3 kilo, kamu kasih aja. Bilang suruh bawa pulang pergi. Gokil. Bisa dia lebih tahu duluan ya. Kasih tahu si Makanya nenek. saya tadi heran loh buat saya gitu kan. Ternyata habis subuh, jadi sekitaran saya, habis saya dari warung itu kan gitu di sekitar. Ada nenek, dia baru buka, katanya disamperin nenek-nenek, dia bilang titip Mas, nanti ada yang beli baju merah pakai mobil hitam, beli 3 kilo kamu kasih. Jadi dari tadi Mas yang pakai mobil hitam, baju merah, terus beli 3 kilo cuman sampai suruh bawa katanya pulang pergi. Saya nggak terlalu percaya gitu-gitu, cuman habis kejadian itu saya pegang, taruh di saku, saya terusin perjalanan. Saya terusin perjalanan sampai ke Besuki, habis itu dari Besuki ke Pasuruan seperti agenda itu. Begitu balik lagi, justru setelah balik dari Bangil tuh, saya baru mau naik arak-arak aja dari Besuki itu udah jam 9 malam karena masih makan dulu. Jam 9 malam, lebih malam daripada malam itu kan setengah 9 lah. Ini jam 9 saya justru baru belok yang saya bilang desa sebelum naik arak-arak. Iya. Rombongan. Itu biasa, normal. Itu pun di atas ya selipan sama mobil seperti biasanya 10 menit 15 menit, ada motor juga sampai ke tujuan. Gak ada masalah. Gila. Berarti kayak waktu berangkat tuh kayak ditutup mungkin ya, kayak ya. Jadi saya kayaknya nyimpulin gini. Yang saya simpulin ya nggak tahu lagi. Pokoknya merasakan hal yang aneh, yang kayaknya gitu loh, kok nggak pada umumnya ketika saya ngelewatin kabut pertama, habis ngelihat yang 5 itu nggak lama lewatin kabut kan, terus ngelihat yang 5 lagi, habis itu udah nggak ada orang lewat, nggak ada, kayaknya sunyi gitu, sunyi. Biasanya jangkrik mas itu ada suaranya, ini nggak ada, sunyi kayak bener-bener nggak ada suara, kecuali aktivitas tadi itu orang ini itu gitu. Sampai saya ngelewatin kabut kedua itu. Makanya saya bilang begitu ngelewatin kabut kedua nggak lama langsung motor. Malah saya pikir loh kok tengah malam kan gitu. Motor lewat harusnya dari tadi. Ternyata itu bukan tengah malam, itu subuh. Orang dari pasar. Jadi kalau saya simpulkan ya itu Bang Ali. Ketika saya masuk di antara kabut satu sampai keluar itu mungkin loh ya, dan mungkin bisa saya bilang kayaknya pasti deh, saya bukan di dimensi manusia umumnya gitu. Iya. Seumur-umur Benar. saya kalau ngalamin hal mistis tuh nggak separah itu gitu. Ada orang kelihatan kayak hewan cara geraknya kan gitu. Iya. Terus bener-bener itu tukang becak, kayaknya tuh kok banyak banget gitu. Kayak saya lagi berinteraksi
di dunia manusia tapi ini bukan manusia gitu loh. Kok kayaknya apa ya, nyata banget tapi yang nggak masuk akal gitu loh nanti. Iya, dari Dari yang saya lihat orang-orangnya. di antara itu gitu loh. Terus dari ketika saya turun tuh, yaelah jangan diarak-arak Bang Ali, di rumah saya aja itu suara jangkrik itu wajib tiap malam itu. Tapi di situ tuh bener-bener gak ada suara jangkrik, gak ada suara apa ketika saya turun dari mobil setelah mogok ini, itu bener-bener apa ya, sunyi, kayak kedap suara gitu. Iya, bener. Banyak yang bilang juga kan kalau kita mau masuk ke dimensi lain tuh ya kayak nggak ada suara hewan, kayak sunyi, lengang gitu. Ya saya nggak pernah keluar angkasa ya, cuman kok kayak gitu loh, apalagi desa itu, pedesaan gitu. Saya bilang rumah saya itu di Bondoso, di kotanya, tapi belakang rumah itu halaman, suara jangkrik, suara kodok itu kayak musik kalau malam. Ini ya di hutan, di gunung arak-arak kan harusnya. Berarti pas terakhir itu pas yang ada bengkel itu ya? Jadi bengkel itu habis bengkel itu kan mulai naik tuh, naik arak-araknya. Habis itu waktu saya sadar ngelihat yang 5 orang pertama, loh yang kelima itu kan ibu yang sebelah saya gitu, dari pakaiannya, dari mukanya. Waktu saya lihat kan nggak ada, udah di samping saya tuh. Waduh, di situ mulai nggak karuan kan. Saya naik lagi kabut lagi tuh. Begitu masuk kabut, maksudnya ngelewatin kabut, nggak banyak sih, ngelewatin kabut gitu. Saya pikir masih normal ngelewatin kabut, biasa. Terus 5 itu orang lagi mulai kelihatan kan gitu, terus sampai mogok. Jadi kayak si kabutnya ini nih kayak gerbang gitu ya. Mungkin loh ya. Kalau menurut saya sih kabutnya ini kayak mungkin loh ya, seperti gerbang gitu loh. Karena setelah kejadian yang lompat, yang kayak kelelawar tadi itu, kayak orang tapi bentuk kelelawar itu, setelah itu kan nggak jauh ngelewatin kabut lagi itu. Nggak lama habis lewat itu terus motor lewat, kayaknya kok rame dunia gitu loh. Nggak kayak tadi, kayak hening yang kelewat hening. Oke. Tapi kalau yang Desa Waringin ini satu-satunya desa yang ada di situ. Kalau dari arah Bondoso sebelum naik ke Arak-arak pasti lewat Desa Waringin itu. Jadi kalau semisal kita mau beli apa atau mau apa, nggak besar sih, jauh, kecil desanya itu. Jadi setelah Desa Waringin tuh pasti arah turun. Mulai nanti habis Desa Waringin tuh kelok-keloknya Arak-arak. Penanda kalau naiknya ke Bondoso, akhirnya Arak-arak tuh begitu Desa Waringin, berarti habis Desa Waringin ini udah nggak kelok-kelok lagi. Jadi kalau dari Bondosonya sebentar lagi habis Waringin pasti jalan yang, jadi hati-hati, kita kompa ini kalau memang nggak fit mobil apa, kita kompa siap-siap. Karena entah lagi gitu. Kalau yang berarti si nenek-nenek ini siapa dia sebenarnya sampai ngasih kayak ada jimat itu tadi. Waktu itu Bang Kamal terima kan jimatnya ini. Nah itu dibuka enggak. Terus? Karena pertama saya nggak percaya Mas. Yang begitu-begitu. Cuman hari itu mungkin karena shock aja saya. Jadi saya pegang, saya ambil, saya bawa. Kan gitu. Saya bawa. Setelah saya nyampe lagi, jadi saya bawa itu di kantong. Setelah saya nyampe lagi ke Bondoso, entah jimat itu jatuh kayak atau menghilang dengan sendirinya, saya nggak pernah keluarin dari saku, tapi nggak pernah ada. Itu aja. Dan saya nggak pernah terlalu peduli. Saya anggap waktu itu ya lisensi untuk ngelewatin. Ya. Oke. Nah ini kan Bang Kamal kan nggak ada hubungan apa-apa maksudnya sama si nenek-nenek ini nih ya. Tapi kok dia bisa itu tahu nggak Bang Kamal dia itu maksudnya apa gitu, kayak nolongin Bang Kamal. Kalau saya simpulkan, saya nggak ngerti maksudnya ya Bang Ali. Cuman saya kalau boleh nyimpulkan pakai
perasaan yang saya rasakan gitu, intuisi saya. Oke. Karena si nenek ini kan dari saya SMP, habis lulus sering beberapa kali lah terlihat itu, dan bukan saya doang, teman saya juga beberapa orang yang pernah cerita juga sama tentang sosok nenek itu. Dan sama semua, nggak ada yang kesannya kayak ngelihat hantu gitu, ngelihat nenek itu. Enggak, kayak ngelihat orang biasa, meskipun nggak wajar. Waktu turun ada lagi, tapi kita ngerasanya mungkin malam itu saya ngerasa deg-degannya ya karena harus turun terus tahu itu bukan orang gitu. Tapi waktu yang saya rasakan di dimensi itu gitu, dimensi yang saya bilang agak aneh itu gitu loh. Yang saya rasakan itu kayaknya nenek ini mungkin bukan dibilang pemimpin ya. Cuman kayaknya sosok yang disegani kali di situ. Di dimensi dia gitu loh. Karena sebegitu kuatnya aura nenek-nenek ini yang hampir banyak yang lihat gitu loh. Meskipun nggak ada kesan horornya. Di siang loh Bang Ale. Orang ngelihat itu nenek. Siang ngelihat, tengah malam. Siang. Saya pertama kelihatan sosok nenek-nenek itu waktu SMP itu siang-siang loh. Itu ada di bawah. Kan kayaknya dimensinya kuat banget sampai nunjukin begitu gitu loh. Terus dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas dia selalu ada. Oh kayaknya ini rumah gue kan gitu. Kayaknya memang udah maskot jalanan gitu, kayaknya preman jalanannya situ gitu. Cuman nggak ganggu. Tapi kalau kita ada yang mungkin kalau berhati baik ya dia nolong mungkin kali ya Bang ya. Mungkin, atau memang dia bukan sosok yang jahat. Gitu. Mungkin yang bisa saya sedikit simpulkan, saya kebetulan tanpa sengaja ngangkut makhluk yang kurang baik ini. Terus dibawa masuk ke dimensi dia yang mungkin itu. Kalau boleh saya rangkum setelah itu kan kita mikir apa ini kan gitu. Kayaknya setelah saya dibawa gitu, di situ mulailah kita diganggu gitu. Terus istilahnya anggaplah kepala sukunya ini gak seneng ada orang ganggu orang kan gitu. Sebagai orang mungkin kalau manusia yang dituakan lah, yang berpengaruh lah di dunia itu. Di situ dia berusaha istilahnya marahin yang iseng-iseng gitu loh. Mungkin tukang beca itu saya rasa yang penduduk yang patuh gitu loh. Ada yang patuh, ada yang enggak kan gitu. Oke. Bang Kamal epic banget ya. Berarti sampai sekarang pun tuh masih legend, maksudnya masih mitos di sana kayak gitu ya. Orang masih banyak yang saya nggak tahu seberapa banyak sih orang yang pernah ngelihat sosok nenek itu. Cuman saya simpulkan mungkin lebih banyak lagi karena saya ya berapa sih banyaknya teman saya kan gitu. Kok sekitar ada 5 atau lebih dari orang-orang yang saya kenal ini bercerita tentang nenek ini waktu jalan di Arak-Arak, dan itu sama pengalamannya sama saya. Ngelihat. Siap Bang Kamal. Terakhir Bang Kamal, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Silahkan Bang Kamal. Kamera ada di sebelah sini Bang Kamal. Oke. Mungkin lebih yang kita sampaikan di sini ya, kalau untuk berkendara dan lain-lain kita lebih baik memilih jam yang siang tepat, nggak berisiko pertama, terus kedua berdoa dan bertawakal. Karena di situ waktu kejadian itu saya benar-benar lost tawakal, Mas. Siapa coba yang menolong kita? Mau nyari bengkel, mau diapain sih mobil ini? Kecuali tengah malam bengkel, kalaupun ada nemu bengkel buka, kita harus gotong orangnya ke atas. Pure waktu itu tawakal udah. Intinya ya tawakal ya sama yang di atas ya, sama Allah Subhanahu wa taala yang pastinya ya. Oke, Bang Kamal, terima kasih Bang Kamal. Sama-sama Bang Ali. Nah, JPKers,
Itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Kamal. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 123456683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kamal, terima kasih Bang Kamal. Next, jangan lupa cerita-cerita lagi Bang Kamal ya. Insyaallah. Sampai ketemu lagi Bang Kamal. Oke. Sampai jumpa.